warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Khairani dari 104. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang virus HIV. Apa sih virus HIV itu? HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini melemahkan kemampuan tubuh manusia dalam melawan penyakit dan infeksi. Virus ini juga menginfeksi dan merusak sel DC4 yang berperan penting dalam sistem imunitas tubuh. Selanjutnya ada karakteristik dari virus HIV. Yang pertama, virus HIV berbentuk bulat atau sferis. Yang kedua, struktur genom virus ini berbeda dengan retrovirus lainnya. Yang ketiga, virus ini memiliki diameter 100 nanometer. Yang keempat, virus ini beratnya sekitar 9,7 kilobasa. Lalu yang kelima, bagian inti dari virus ini berbentuk kerucut. Dan yang terakhir, virus ini dikelilingi oleh selubung lipid yang berasal dari membran sel hospes. Virus sudah pasti punya struktur. Nah, selanjutnya yang kita akan bahas adalah struktur virus HIV. Struktur virus HIV ada 11. Yang pertama adalah envelope, yang kedua ada matriks, yang ketiga ada kapsid, yang keempat ada RNA, yang kelima ada P17, yang keenam ada P24, yang ketujuh ada GP120, yang kedelapan ada GP41, lalu ada enzim reverse transkriptase, lalu juga ada enzim P32 atau enzim integrase, lalu ada enzim P10 atau enzim protease. Nah, setiap struktur udah pasti punya fungsinya. Envelope berfungsi untuk membungkus tubuh virus, dan di envelope ini juga terdapat glikoprotein. Lalu matriks. Matriks merupakan lapisan protein yang terdapat di luar kapsid. Lalu kapsid merupakan lapisan yang berfungsi untuk melindungi material genetik. Lalu selanjutnya ada RNA. RNA merupakan material genetik yang dimiliki virus HIV. Di dalam tubuh manusia, RNA akan membentuk DNA baru yang akan digunakan untuk membentuk tubuh virus baru. Selanjutnya ada P17. P17 berfungsi untuk memfasilitasi masuknya HIV ke dalam tubuh manusia. Lalu ada P24 yang berfungsi sebagai antigen virus HIV yang biasanya dicari saat tes screening HIV. Lalu ada GP120. GP120 terletak di permukaan sel yang berfungsi untuk mengikat reseptor-reseptor yang berada di permukaan sel. Lalu ada GP41 yang berfungsi untuk membantu masuknya HIV ke dalam tubuh manusia. Selanjutnya ada enzim. Yang pertama ada enzim reverse transkriptase yang berfungsi untuk mengubah RNA menjadi DNA. Lalu ada enzim P32 atau enzim integrase yang berfungsi untuk mengintegrasikan DNA HIV ke sel inang yang dapat membuat virus mereplikasi dirinya menjadi lebih banyak atau memproduksi dirinya menjadi lebih banyak. Lalu habis itu yang terakhir ada enzim P10 atau enzim protease yang berfungsi untuk membantu pembentukan selubung protein. Selanjutnya ada penyebab orang terinfeksi virus HIV. Yang pertama ada suka gonta-ganti pasangan dalam hubungan seksual dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Selanjutnya menggunakan jarum suntik yang telah digunakan orang lain. Yang ketiga menggunakan barang yang sama dengan penderita HIV. Lalu yang keempat adalah transfusi darah dengan alat yang tidak steril. Lalu yang keenam ada mengidap penyakit STD, Sexually Transmitted Disease, atau penyakit menular seksual lainnya. Dan yang terakhir adalah pengguna narkotika suntik. Selanjutnya ada gejala HIV. Gejala di HIV dibagi 3 tahap. Yang pertama ada tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Tahap pertama merupakan tahap di mana orang ini baru terinfeksi virus HIV, dan biasanya gejalanya muncul setelah 2-6 minggu. Gejalanya adalah mudah terserang flu, sakit kepala, nyeri, diare, sakit tenggorokan, demam, dan masih banyak lagi. Dan untuk tahap kedua, di tahap kedua ini
gejala sudah tidak muncul, tetapi di tahap ini virus sudah mulai menyebar dan berkembang biak di dalam tubuh, dan penularan infeksi di tahap ini sudah bisa dilakukan. Jadi kemungkinan besar penderita HIV bisa menginfeksi orang lain. Lalu biasanya di tahap kedua ini berlangsung kurang lebih selama 10 tahun. Lalu ada tahap ketiga. Tahap ketiga ini dimana adalah tahap yang mengarah ke arah AIDS. Tahap ini akan terjadi apabila HIV tidak diobati. Gejala yang akan muncul biasanya mudah memar dan berdarah, terus habis itu berat badannya turun drastis, mudah kelelahan, munculnya jamur di mulut, infeksi jamur di mulut, tenggorokan, dan alat kelamin, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada patofisiologi dari virus HIV. Yang pertama adalah penyebaran virus HIV, ada 4, yaitu dari hubungan seksual dengan pasangan yang berganti-ganti dengan yang terinfeksi HIV. Lalu yang kedua ada transfusi darah yang terinfeksi HIV. Lalu yang ketiga ada tertusuk jarum bekas penderita HIV. Lalu yang keempat ada ibu hamil menderita HIV. Yang pertama kita jelasin dulu, hubungan seksual dengan pasangan yang berganti-ganti dengan yang terinfeksi HIV akan menyebabkan sperma terinfeksi masuk ke dalam tubuh pasangan lewat membran mukosa vagina, anus yang lecet atau luka, lalu menyebabkan juga virus masuk dalam peredaran darah dan invasi sel target hospes. Yang kedua, transfusi darah yang terinfeksi HIV akan menyebabkan virus masuk dalam peredaran darah dan invasi sel target hospes. Yang ketiga, tertusuk jarum bekas penderita HIV menyebabkan virus masuk dalam tubuh lewat luka berdarah, dan yang terjadi selanjutnya adalah virus masuk dalam peredaran darah dan invasi sel target hospes. Yang keempat adalah ibu hamil menderita HIV yang menyebabkan virus masuk dalam peredaran darah dan invasi sel target hospes. Lalu ada 3 sel, yaitu CD4 atau T helper, makrofag, dan sel B. CD4 merupakan sel darah putih yang sangat penting dalam sistem kekebalan tubuh. Makrofag merupakan sel darah putih yang berfungsi untuk menghancurkan infeksi virus, bakteri. Sedangkan sel B berfungsi untuk menghasilkan merupakan limfosit untuk menghasilkan antibodi. Nah, dari ketiga itu terjadi perubahan pada struktural sel di atas akibat transkripsi RNA virus plus DNA sel sehingga terbentuknya provirus. Lalu selanjutnya sel penjamu mengalami kelumpuhan. Karena mengalami kelumpuhan, maka menurunnya sistem kekebalan tubuh, dan karena menurunnya sistem kekebalan tubuh, maka terjadilah infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik dapat terjadi di 5 bagian tubuh. Yang pertama ada sistem GIT, yaitu merupakan sistem di sistem saluran pencernaan manusia. Lalu integumen, yaitu kulit kepala, rambut, dan kelenjar keringat. Sedangkan yang ketiga ada sistem reproduksi, yaitu untuk menghasilkan keturunan. Yang ketiga ada sistem respirasi, yaitu tempat di mana terjadi pertukaran gas. Dan yang kelima ada sistem neurologi atau sistem syaraf manusia. Yang pertama, sistem GIT terdapat virus HIV plus kuman salmonella, Clostridium, dan Candida menyebabkan menginvasi mukosa saluran cerna, lalu menyebabkan peningkatan peristaltik dan menyebabkan diare. Menyebabkan juga perubahan eliminasi, gangguan nutrisi, resiko kekurangan volume cairan. Lalu yang kedua, integumen, terdapat herpes zoster plus herpes simplex yang menyebabkan dermatitis cerebroica yang membuat seseorang yang terinfeksi merasakan ruam, difus, bersisik, folikulitas, kulit kering, mengelupas, eksema, dan menyebabkan psoriasis, dan juga menyebabkan terapi trimethoprim sulfame yang menyebabkan ruam, pruritus, papula, makula merah muda, dan juga bisa menyebabkan nyeri. Untuk psoriasis menyebabkan resiko kerusakan integritas kulit. Lalu untuk sistem reproduksi terjadi kandidiasis, lalu terjadi ulkus genital,
yang membuat resiko kerusakan integritas kulit. Lalu di sistem respirasi terjadi Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan PCP atau pneumocystis yang bergejalakan demam, batuk non produktif, nafas pendek, yang menyebabkan hipertermi, bersihan jalan nafas, dan pola nafas tidak efektif. Lalu yang terakhir ada sistem neurologi. Di sistem neurologi ini terjadi Cryptococcus, lalu terjadi meningitis Cryptococcus yang membuat perubahan status mental, kejang, kaku kuduk, kelemahan, mual, kehilangan nafsu makan, vomitus, demam, panas, pusing. Nah, yang menyebabkan juga resiko tinggi cedera, gangguan nutrisi, risiko tinggi kekurangan volume cairan, dan intoleransi aktivitas. Nah, setelah patofisiologi, ada jenis virus dan penyakitnya. Di sini, penyakit yang disebabkan oleh virus HIV adalah AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS merupakan stadium akhir dari HIV. AIDS merupakan kondisi di mana seseorang sudah melemah sekali dan tidak bisa melawan virus yang berada di dalam tubuhnya. Lalu jenis virus HIV ada dua, yaitu HIV tipe 1, lalu ada HIV tipe 2. HIV tipe 1, 95% orang yang positif HIV yaitu dengan HIV tipe 1. Karena HIV tipe 1 memiliki viral load yang lebih tinggi daripada HIV tipe 2. Lalu jumlah CD4 HIV 1 lebih rendah daripada HIV tipe 2 selama progresi. Orang yang mengalami HIV tipe 2 sangat jarang di dunia. Lalu selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan yang pertama adalah menggunakan alat pribadi dengan orang lain, yaitu terus berhubungan seksual yang aman, lalu menjauhi narkotika, apalagi yang menggunakan jarum suntik. Lalu abis itu untuk pria bisa melakukan sunat agar mengurangi kemungkinan besar terinfeksi virus HIV. Lalu yang terakhir ada pengobatan. Untuk saat ini virus HIV tidak dapat disembuhkan karena para dokter dan ilmuwan belum bisa menemukan obat yang sesungguhnya. Tetapi dokter dapat membantu dengan memberikan obat ARV atau antiretroviral kepada penderita HIV. Cara bekerja obat ini yaitu untuk mengurangi berkembang biaknya virus HIV di dalam tubuh manusia, sehingga manusia dapat menjalani hidup dengan tenang. Apabila mengonsumsi obat ini, ibu hamil bisa melahirkan anak. Lalu intinya penderita HIV apabila mengonsumsi obat ARV bisa hidup tenang untuk beberapa tahun. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And there's a place that I've dreamed of.